Guys, kalian tahu nggak sih yang lagi rame akhir-akhir ini kasus-kasus gitu? Rame. Emang ada apaan? Nih, aku share screen aja langsung deh. Lagi rame banget tahu akhir-akhir ini. Ya, aku coba nih ya. Langsung cari aja. Akhir-akhir ini tuh ada yang rame. Namanya placebo, guys. Nah, tentang ini, kalian tahu nggak sih ini apa? Malah placebo yang obat kosong itu kagak. Nah, bener banget. Jadi kayak ada obat palsu gitu nggak sih? Jadi tuh kayak dokter-dokter, tenaga kesehatan kadang suka ngasih obat palsu yang bentuknya tuh mirip sama obat asli. Bahkan kadang obat kosong gitu. Emang placebo itu apa sih, guys? Coba jelasin dong, aku kurang paham. Nah, mungkin kita langsung buka aja kali ya. Ini salah satu dari linknya nih. Kita bisa langsung tahu. Nah, apa tuh placebo? Nah, kalau di sini sih dijelasinnya obat palsu yang mirip dengan obat asli. Cuman kayak sering digunain untuk uji klinis sih. Cuman nggak ngandung apapun kayak nipu gitu nggak sih? Hmm. Oh, berarti penggunaannya nih pro kontra ya. Sebenarnya penggunaan placebo ini legal nggak sih? Nah, itu dia guys. Aku juga nggak tahu sih untuk penggunaannya ini legal atau enggak. Karena kan ya yang namanya nipu masa boleh? Aku juga nggak tahu. Hmm, mungkin kayak kalau aku lihat-lihat dari ini sih, aku kan buka-buka mengenai Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi di sana tuh kalau dia lagi apa ya, kayak bab jelasin tentang uji klinis, contohnya itu ada dia bahas tentang uji klinis alat kesehatan. Nah, di sana tuh disebutin placebo sebagai jadi bukan jatuhnya menipu gitu. Jadi dia itu digunakan sebagai pembanding di samping eh, apa ya obat yang bakal dikembangkan. Jadi dia sebagai apa ya? Iya sebagai pembanding dari obat tersebut. Jadinya biar diketahui obat yang akan dikembangkan itu berefek apa enggak pada si pasien. Kayak gitu sih. Jadi kalau dari sumber-sumber yang aku baca-baca harusnya legal sih. Dan ya gitu. Mungkin bisa dilihat juga kayak kasus-kasusnya. Oh, kasus kita lihat. Hmm, banyak juga kasus-kasusnya. Itu coba Oh, Mat, yang berarti ini mirip kasus yang vaksin kosong kemarin nggak sih? Kan sempat ramai juga tuh. Bener juga ya. Kemarin kan sempat rame tuh yang katanya nakes ngasih vaksin ke orang-orang, tapi vaksinnya tuh kosong. Bener banget sih. Kan kayak ini hitungannya ngerugiin masyarakat banget gak sih? Apalagi kalau kasusnya vaksin-vaksin akhir-akhir ini yang kosong. Udah gitu COVID lagi tinggi banget kan. Masa dikasih vaksin kosong? Jadi misalnya orang-orang gak punya kekebalan karena dibohongin mah ngerugiin banget. Mungkin langsung aja em, penasaran gak sih kalau misalnya tentangnya vaksin-vaksin? Kita cari aja kali ya. Contoh kasusnya vaksin kosong. Eh, belum nulis apa-apa ternyata. Tadi waktu nyari tentang placebo udah ada nih. Kayak vaksin kosong gitu. Nah ini nggak sih kenapa kita nggak boleh? Karena kalau misalnya contohnya nih placebo adalah obat kosong dan kita kasusnya vaksin, ya gimana ya? Kan banyak orang yang akhirnya tertipu karena dikiranya udah vaksin, padahal mah emang nggak punya kekebalan. Itu kan jadinya ya merugikan, bisa membawa kita ke ya bisa meninggal dunia lah dan lain sebagainya. Setuju nggak sih? Setuju, setuju. Menurut kalian gimana guys? Kalau di ranah hukumnya tentang hal ini? Pendapat pribadi aja sih. Kalau menurut pendapat pribadi kalian gimana? Apakah ini kira-kira boleh atau enggak ya? Hmm. Menurutku itu sih pasti melanggar hukum ya. Jadi
pemerintah tuh harusnya segera menindak karena merugikan berbagai kalangan gitu, nggak dari berbagai kalangan dari berbagai masyarakat. Benar juga sih. Kalau dari yang lain gimana? Kalau dari aku sih, aku juga setuju ya dengan pendapat yang sebelumnya. Selain merugikan dari berbagai kalangan, dari masyarakat luas, itu tuh tujuannya juga berbeda dengan vaksin. Kalau vaksin itu kan masih dalam uji klinis ya, sedangkan vaksin ini kan sudah beredar di masyarakat dan sudah dipraktikkan di masyarakat itu. Jadi kayaknya rugi kalau misalkan vaksinnya itu ada kayak gitu. Benar juga sih. Kalau dari yang lain, apakah misalnya ada yang kira-kira aku setuju sih sama placebo, misalnya kayak apalagi vaksin kosong ini, mungkin ada yang kayak gitu? Cuman kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya placebo yang perorangan, biasanya kan kalau contohnya itu ada dokter nggak sih yang suka ngasih placebo cuman ke pasien salah satu orang gitu. Kalau tadi dari Garis juga udah bilang itu legalitasnya udah udah diperbolehkan gitu sama pemerintah, tertulis dalam hukum. Kalau nggak salah itu Garis pernah ngomong Permenkes, pokoknya Undang-Undang Nomor 63 tahun 2017 itu harusnya udah boleh. Cuman di mata agama ya namanya berbohong kan nggak boleh. Jadi itu kan ya minusnya. Cuman kalau misalnya udah lingkupnya masyarakat kayaknya kurang nggak sih guys? Kayak kurang enak gitu kalau udah keseluruhan. Setuju. Berarti tinggal gimana nakesnya itu menggunakannya aja sih menurutku. Kalau misalkan dipakai sesuai aturan, sepertinya legal-legal aja. Oke. Iya sih benar juga. Mungkin apabila di mata hukum tadi kita udah ngasih juga berarti tentang Permenkes nomor Undang-Undang nomor berapa tadi kalau nggak salah, Riz? Itu ada di nomor 63 tahun 2017. Itu jadi kayak ada apa ya? Kayaknya itu informed consent deh. Jadi di sana itu ada pilihan kalau pengembangan uji klinisnya itu mau pakai pembanding apa enggak. Jadi ada pilihannya, ada placebo sama satu lagi apa gitu aku lupa. Berarti intinya seperti itu. Intinya udah ada inilah kayak aturan tentang legalitasnya gitu ya. Nah, pada tahap uji ketiga ini maka akan dilakukan pembanding antara di mana ada kelompok orang, dalam sekelompok orang ada beberapa orang yang diberikan vaksin atau obat yang sebenarnya atau vaksin sebenarnya dan juga ada yang menerima placebo. Nah, placebo ini yaitu di mana penerimanya tidak menerima vaksin yang sebenarnya dan hanya wujudnya yang serupa tapi sebenarnya tidak ada efek obatnya dan bukan dari vaksin sebenarnya. Nah, jadi placebo ini juga bisa disebut sebagai obat kosong karena obat-obatan placebo tidak mengandung bahan aktif yang dimaksudkan untuk meningkatkan atau memperbaiki kesehatan. Nah, misalnya kalau vaksin artinya itu bukan vaksin yang sebenarnya, tidak ada vaksin di dalam placebonya. Dan tujuan dari juga melakukan pembanding antara vaksin dan juga placebo ini adalah untuk melihat efektivitas apakah orang yang menerima placebo ini dan pembanding terhadap dari obat yang sebenarnya. Dan juga pada kasus kemarin mungkin seorang relawan meninggal karena menerima placebo. Tentu aja dalam kasus ini relawan tersebut tidak menerima vaksin yang sesungguhnya karena juga akhirnya tidak ada kekebalan yang terbentuk. Dan juga dia jadi lebih juga masih rentan gitu terhadap COVID-19. Nah, tapi placebo ini juga sering juga disalahgunakan karena efek dari placebo ini yang diterapkan itu yaitu bergantung kepada
keyakinan dari pasien, di mana mungkin dari orang yang menerima placebo tentu saja tidak mengetahui apakah obat placebo ini merupakan placebo, karena tidak diberitahu bahwa obat tersebut merupakan obat kosong atau tidak mempunyai efek aktifnya. Nah, karena itu mungkin dikenal dengan efek placebo, di mana efek yang ditimbulkan dari seseorang menerima obat placebo, dia mungkin merasa keyakinan bahwa obat itu benar-benar obat yang sebenarnya, dan sehingga lebih bergantung kepada efektivitasnya bergantung kepada psikologis dari pasien. Dan juga akan tetapi juga dari placebo ini sering disalahgunakan juga, karena placebo ini justru digunakan untuk menipu publik demi juga tujuan pemasaran. Nah, misalnya dampak negatifnya yaitu ketika seseorang yang depresi misalnya menggunakan obat placebo, tentu ia akan memiliki ekspektasi atas efek tersebut untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, tapi karena yang diterima adalah obat placebo, sehingga tidak ada efektivitasnya, sehingga dampak sebenarnya dari psikologis dari efek placebo, karena keyakinan bahwa dengan obat ini dia bakal sehat, mungkin menjadi sementara dan tidak mempunyai efek yang lama, sehingga mungkin dapat mengakibatkan gejala depresinya kembali muncul. Seperti itu. Oke, kalau misalnya kayak gitu, mungkin pembahasan ini sebenarnya udah terbahas semua nggak sih? Mungkin langsung aja kita akhirin. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kita perkenalkan diri terlebih dahulu karena di album perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thohir Harit. Lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Silwanto. Perkenalkan, saya Bintang Sukma. Kan saya Agnes Amelia Putri. Dan saya Davina Saskia Tiara. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jadi, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.